Ibu bangkit, kepada tangan ke atas, Yesus Tuhan. Terus yang kedua, saya bilang sukacita memuja kekuatan. Saya bilang kekuatan memuja sukacita. Kita tes, kita tes. Kita tes. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Nah, ayo, ini sudah hari ketiga nih. Ayo. Kita harusnya lebih Yesus Tuhan. Harusnya gitu. Bisa duduk lagi, kita ulang lagi ya. Yesus Tuhan. Sukacita. Kekuatan. Sukacita. Yesus Tuhan. Haleluya. Saya ada persiapan, Bapak Ibu. Jujur, PPT atau materi yang seharusnya saya bawa itu tidak ada. Kemarin sempat ditawarkan PPT baru, cuman saya memilih untuk jangan dulu karena saya belum mendalami PPT tersebut. Terus kalau Bapak Ibu di lampiran undangannya kan tidak ada tentang mesbah, nggak ada kan? Kalau Bapak Ibu terima undangan kemarin, terima surat, itu nggak ada tentang mesbah, tentang identitas diri itu nggak ada dalam produknya itu nggak ada. Cuman puji Tuhannya Tuhan masih kasih kesempatan buat saya berbicara. Jadi yang saya pengen bawa Bapak Ibu, kita kemarin sudah melewati 2 hari yang begitu dahsyat ya, hebat luar biasa. Sudah dengar beberapa materi dari pembicara, dari Bapak Suanda, dari Pak Wepi, bahkan dari Kota Paulus. Luar biasa Bapak Ibu, materinya saya sangat terberkati ya, meskipun jujur saya agak kadang bilang dari luar. Jadi hari ini saya mau berbicara tentang mesbah. Nah kemarin sebelum mau berbicara saya mikir, ini di depan saya ini senior semua ini. Saya junior bicara tentang mesbah ini saya ngomong apa? Saya mau ngomong apa? Saya waktu ngomong tentang mesbah, saya pikir ini ada izin, ada bebasan, ada kakak Boleh, ada beberapa pendeta dari Jawa Timur dan dari Barat. Ini mereka lebih senior daripada saya, Bapak Ibu. Mereka ini lebih, istilahnya pengalaman mereka lebih tinggi daripada saya. Saya baru mulai, saya baru di bawah. Mereka udah segini. Saya bicara tentang mesbah, mereka pasti udah enggak, wah anak ini mau sampaikan mesbah, udah tahu nih. Sebelum masuk, saya pengen tanya sekali lagi nih. Saya kutip ulang lagi. Menurut Bapak Ibu apa itu mesbah? Apa itu mesbah? Ya? Apa itu mesbah? Jawab, jangan pernah tukar salah. Jangan. Tempat doa boleh. Ya memang. Gimana? Lupa. Bisa. Yuk, ada lagi. Udah? Mesbah. Kita kalau bicara tentang mesbah, poinnya ini gak cuma satu set dua ini kan. Mesbah. Itu masih poinnya ke bawah lagi tuh masih tuh. Poinnya banyak sekali tuh tentang mesbah. Saya pengen share sedikit saja apa yang Tuhan taruh bulan Februari kemarin. Ini saya bawa apa yang Tuhan kasih. Jadi beberapa tahun ini kita anak-anaknya Tuhan, kita para pasukannya, kita lebih sering keluar, benar nggak? Keluar gini, kita pelayanan itu boleh kan? Boleh nggak? Boleh. Pelayanan, kita melayani di kanan, namanya kita naik, kita pelayanan, habis pelayanan capek tidur. Cuma tiba-tiba Tuhan ingatkan, kamu pelayanan, kamu buat mesbah enggak? Sebelum kamu keluar melayani Tuhan, kamu tuh buat mesbah enggak? Kamu gitu? Itu saya tersentuh loh Bapak Ibu ketika pikiran itu tiba-tiba muncul, kamu melayani sudah sejauh ini, kamu pernah buat mesbah enggak? Dalam hidupmu kamu pernah bangun mesbah
Dan itu kayak benar-benar harum di hadapannya, itu benar nggak harum di hadapannya, itu benar apa enggak harumnya. Berbicara tentang mesbah Bapak Ibu, yang saya tangkap, mesbah itu bukan hanya satu tempat. Gini, mesbah itu nggak berpatokan hanya pada gereja saja, bukan. Mesbah itu di mana tempat engkau bekerja, itu bisa jadi mesbah. Di mana tempat saya sekolah, itu bisa jadi mesbahnya saya. Di mana tempat saya bekerja, itu bisa jadi mesbahnya saya. Contoh, saya di sanggar kegiatan belajar SKB, bisa loh terus jadi mesbah, saya bisa bangun mesbah. Bukan berarti saya angkat kayu sama cari batu terus beli domba, enggak. Cukup bawa gitar, ajak teman-teman, yuk berdoa sebentar. Yang kamu bawa dalam, yang pengen kita bawa dalam mesbah itu apa? Kerinduannya kita taruh, terus kita sampaikan, Tuhan ini mauku. Contoh, kita bekerja di Hadilah. Mungkin waktu shift pagi nggak sempat. Shift pagi itu kan mungkin dari jam 6 sampai jam 12 lah, atau kan yang saya tahu ya. Mungkin setelah shift pagi itu ambil mesbah sebentar, bisa nggak? Bisa. Kita selesaikan pekerjaan, terus doa, Tuhan, sampaikan suatu saat, atau mungkin besok, atau mungkin bulan depan akan terjadi revival di hati, akan terjadi suatu kebangkitan yang besar di hati. Mungkin harapmu ke Tuhan itu waktu orang belanja tiba-tiba dia diberkati. Mungkin waktu orang transaksi kasir sama pembayarnya tuh terima urapan, kayak tiba-tiba kayak urapan itu turun, terus sekasih itu semua bertobat, bisa nggak? Bisa, tergantung kita mau bawa mesbah atau enggak, mau bawa mesbah di tempat itu atau enggak. Mesbah itu berarti tempat yang sangat kudus. Benar ya? Mesbah berarti berbicara tentang tempat yang kudus dan pribadi yang kudus. Karena tidak mungkin kita datang, ya gini, tempat itu memang kudus. Kita datang itu memang harus kudus. Kita berbuat dosa, kita datang, kita bawa kekotorannya kita bawa segala dosa kita di hadapan Tuhan, kita taruh, terus kita tampun, itu bisa. Saya punya patokan gini, mesbah itu bukan suatu tempat sembarang yang bisa digunakan kiri kanan itu. Mesbah itu harus bisa diartikan itu kayak, oh ini benar-benar hal yang kudus gitu. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, ya kita harus pemberesan dulu. Pemberesannya gimana? Mungkin hari ini kita berkelahi, kita bertengkar, selesaikan, terus kita bawa dalam doa. Itu pemikirannya saya. Saya pengen kita buka di Kejadian pasal 8 ayatnya yang ke 20 sampai 22. Firman ini saya sudah pernah sampaikan, jadi mungkin beberapa Bapak Ibu ada yang tahu, atau mungkin ada yang pernah baca, ada yang familiar, tiba-tiba ayat ini terungkit lagi ya. Ini kita belajar sama-sama. Kejadian pasal 8 ayatnya ke 20 sampai 22. Mendirikan mesbah Tuhan, mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak
haram dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia persembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah aku lakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Berbicara tentang mezbah, Bapak Ibu, saya kemarin sempat merenung di belakang. Saya kalau buat tentang mezbah berarti ini bukan tidak sengaja atau sengaja, ini connect dengan beberapa materi yang kemarin. Kemarin ada 7 panggilan dan 5 jawatan. Dari 7 panggilan dan 5 jawatan, membangun mezbah itu ada tugasnya mereka. Membangun mezbah itu nggak berarti harus Pak Pendeta yang bangun mezbah, enggak. Kita yang di bawahnya bisa. Tergantung dari hatimu mau apa enggak. Tergantung kerinduanmu bagi suatu perubahan itu tergantung dari kita. Tahu enggak? Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nuh nggak disuruh. Ada nggak di ayat ini bilang Tuhan suruh bangun mezbah untuk Tuhan? Ada nggak? Mungkin ada. Mungkin kalau Bapak Ibu mungkin mikir pasti ada. Pasti Tuhan suruh, pasti Tuhan suruh. Gini. Di ayat ke-20 nih hanya mengatakan lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bukan Tuhan menyuruh Nuh membangun mezbah untuk Tuhan. Bukan ya? Membangun mezbah itu bukan suatu pekerjaan yang senonoh, bukan. Bukan suatu pekerjaan yang rutinitas, yang kayak sebagai sudah dia kayak biasa. Oh hari ini saya harus buat ini, bukan. Hari ini saya harus bangun mezbah buat Tuhan biar kita senang. Maksudnya pemikiran tentang membangun mezbah sebagai hal yang biasa itu dibuang jauh-jauh. Bangun mezbah dijadikan hobi boleh nggak? Saya mau nanya nih bagi senior nih. Saya sebagai junior saya pengen tanya. Bangun mezbah itu dijadikan hobi boleh nggak? Ayo. Kayaknya ada yang bimbang nih. Ada yang bimbang. Ini anak kecil bicara apa ya? Ya, saya tanya sekali lagi, bangun mezbah itu dijadikan hobi boleh enggak? Boleh. Karena kita mau hati ini memang bahwa kita punya Bapa di surga di Yesus Kristus, Roh Kudus, jadi kita harus punya hobi untuk harus masuk ke dalam. Haleluya. Jawabannya saya udah terjawab berarti ya, pertanyaan saya udah terjawab berarti ya. Tuhan. Ketika kita membangun mezbah di hadapan Tuhan, itu pasti akan terjadi pertukaran atau ada yang ditaruh di mezbah itu. Terus nanti apa yang kita taruh di mezbah itu akan dilipat gandakan atau akan ditukar dengan Tuhan yang lebih baik lagi. Haleluya. Kita lihat ayat yang ke-21 ya. Nih, ayat 21 jawabannya nih. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah aku lakukan. Ketika kita membangun mezbah,
kita bawa suatu kerinduan kita taruh pergumulan kita di atas mesbah itu jadi kompor bakaran yang menyala di hadapan Tuhan, dan itu harum dan itu menyenangkan hati Tuhan, itu pasti akan terjadi pertukaran. Contohnya tanyalah, contoh ini contoh. Saya berdoa, pergumulannya saya tahu. Saya bilang, Tuhan, saya pengen punya HP baru. Ini contoh kecil saya yang saya pengen share. Saya besoknya pergumulan, Tuhan, saya pengen HP baru. Saya punya pergumulan ini di mesbah, saya punya mesbah saya taruh. Itu Tuhan pasti akan tukar sesuai apa yang kita doakan. Nggak mungkin kan kita minta HP Tuhan kasih motor. Poin doanya HP, Tuhan kasih motor, logis kan? Kan kita yang minta Tuhan saya pengennya HP, hari-hari doanya untuk HP, pergumulannya HP. Tiba-tiba Tuhan kasih motor. Mungkin kelihatannya tidak logis, benar ya? Karena kita doa capek-capek, Tuhan saya pengen iPhone, Tuhan saya pengen Xiaomi atau segala macam brand baru. Atau Tuhan saya pengen mobil, Tuhan saya pengen punya motor baru, motor MX. Kita minta mobil, kita minta HP, kita minta motor, tiba-tiba Tuhan kasih sapi, wah. Saya harap apa yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu bisa ngerti ya. Tuhan pasti kasih sesuai poin yang kita bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan pasti kasih sesuai apa yang kita minta, apa yang kita harapkan di hadapan Tuhan. Mungkin kalau waktunya Tuhan kasih hal yang berbeda, itu berarti ada cara Tuhan berbicara dalam hidup kita. Contoh kita minta HP, tapi tiba-tiba Tuhan kasih motor. Berarti Tuhan lebih tahu kok gak punya motor. Makanya sebelum Tuhan kasih HP, Tuhan kasih motor dulu buat bekerja, cari uang, lalu kau dapat HP-nya. Jadi Tuhan berbicara itu bukan hanya lewat Bapak Gembala saja, tidak. Tuhan itu bisa bicara lewat hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Itu jawabannya. Ketika Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dan persembahannya itu benar-benar harum, Tuhan cium itu harum, Tuhan langsung jawab. Ini dalam hatinya, bukan langsung berbicara, berfirman, bukan. Firman mengatakan bahwa berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Tuhan tidak akan mengutuk bumi ini lagi. Mungkin firmannya bisa disampaikan di slide Kayuan. Itu mendirikan mesbah itu juga harus punya kerinduan yang besar. Bukan membangun mesbah, bakar, selesai, belajar rasa yang kuat di depan Tuhan itu, terus selesai pulang itu enggak kan. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini keras loh. Mungkin Bapak Ibu udah dengar ustaznya, mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar, lupa, terus hari ini saya sampaikan, ingat, sebab Ibu pikirnya, oh ini saya sudah pernah dengar ini. Ini sampaikan, terus sampaikan. Loh, ini Tuhan lagi berbicara, bukan saya yang berbicara. Tuhan sampaikan pesan, saya hanya mengikuti, saya harus sampaikan. Bulan 3 ini saya belum tahu saya dapat terima apa, saya sedang mencari. Tuhan sudah berbicara, saya belum dapat, saya cari, dan saya akan terus cari sampai saya dapat. Itu Bapak ya. Jadi sekali lagi, ayo jangan bangun mesbah itu sebagai rutinitas, bisa,
cuman kayak kita harus punya kerinduan yang besar gitu loh. Bukan hanya sekedar membangun mesbah. Kita doa pagi tadi itu bangun mesbah bagi Tuhan. Meskipun ada yang hanya mengiringinya sampai 4, 6, 7, tapi itu mesbah. Haleluya. Doanya apa? Terjadi perubahan atas kantor bupati. Mungkin hanya kata bupati, tapi kalau kantor bupati itu berubah, berarti seisinya juga ikut berubah. Amin, amin. Kita kemarin doa bangun mesbah, bawa perjamuan. Ngeri loh Bapak Ibu. Selama pelayanan yang saya mengikuti kita bangun mesbah ini ngeri semuanya sekalian. Lagi doa, tiba-tiba petirnya berdas. Lagi doa, lagi coba selesai, tiba-tiba saya jatuh. Ketinggian 2 meter dan saya nempel. Ngeri loh. Lagi doa kan, hanya doa ngobrol, tiba-tiba di samping saya berbahasa roh. Loh, mungkin Bapak Ibu yang sering hari-hari dengan berbahasa roh mungkin udah terbiasa. Saya ini jarang. Saya lagi di sini, kita lagi main kartu, tiba-tiba Mela berbahasa roh sampai merinding sendiri. Maksudnya apa sih? Itu Tuhan sedang berbicara. Jadi lanjut ya. Saya kira waktu saya sudah selesai. Membangun mesbah di zaman sekarang dengan zaman dulu sama atau beda? Yang kemarin udah dengar saya khotbah hari Minggu, jangan tolong jawab ya. Maksudnya yang sudah pernah dengar khotbah saya, dan saudara yang baru ini menjawab dulu. Karena khotbah ini saya sudah pernah sampaikan. Terus hari ini saya disuruh share, cuma saya belum tahu apa saya disuruh share, jadi saya akan bawa ini. Menurut Bapak Ibu, membangun mesbah di zaman sekarang sama zaman dulu itu sama apa beda? Bedanya di mana? Gimana? Kasih jelas. Maksudnya suaranya besar. Iya. Saya orangnya pada logis. Nih, yang ada lagi. Bisa ini. Membangun pertanyaannya membangun mesbah di zaman dulu dengan zaman sekarang sama atau enggak? Ada juga tanya baru dilakukan. Ya pertanyaannya tadi belum dijawab. Ya baik puji Tuhan. Membangun mesbah untuk zaman dulu itu beda dengan sekarang. Bedanya dari untuk mesbah dari zaman dulu itu terbatas, tetapi untuk sekarang itu tidak terbatas. Oke. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kak, kalau mic-nya dipegang aja dong, biar nanti kalau ada yang ingin menambahkan bisa langsung. Bapak Ibu jujur saja ini saya belum bisa sampaikan karena saya belum mendalami. Mungkin nanti kegiatan sore ke depannya saya akan bawa. Tapi kita lihat nanti Tuhan berbicara apa, saya akan bawa apa. Oke, jadi ini yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, ayo jangan pernah bosan untuk membangun mesbah. Karena dari doamu mungkin doamu pendek, hanya 5 kata, tapi kalau itu kau imani, kau percayai, itu akan terjadi. Kita bangun mesbah itu bisa sama nggak seperti Nuh? Membangun mesbah ini benar-benar harum di hadapan Tuhan sampai Tuhan berfirman dalam hatinya. Pertanyaannya kita bisa nggak?
Pertanyaannya, kita bisa nggak membangun mesbah seperti kayak itu yang benar-benar korban bakarannya itu harus bisa ya? Harus bisa. Ini 2-3 orang jawab ini yang lain netral gimana nih? Bisa. Bisa ya? Nah, jangan orang untuk menjawab Bapak Ibu. Kita bisa. Tanpa terkecuali kita bisa. Tergantung respon hatimu sama Tuhan gimana. Saya jauh-jauh hari, minggu lalu, sebelum minggu ini berjalan, Kak Ima sampaikan, Pak, kamu nanti SOE, kamu jadi pembicara. Saya kaget, ya Tuhan, saya mau apa? Saya mau ngomong apa? Saya mau ngomong apa? Seharusnya Bapak Ibu, kerinduan saya dalam materi ini, saya pengen bawa identitas kita sebagai anak Tuhan. Mungkin kalau saya jelaskan, mungkin Bapak Ibu akan lebih familiar lagi ya, karena sudah berkali-kali identitas itu dijelaskan, mungkin dengan orang yang berbeda, dengan tema yang berbeda, dengan porsi yang berbeda. Tapi satu poin dalam identitas yang saya pengen share hari ini itu, satu poin dalam pelajaran identitas kita sebagai anak Tuhan dalam kehidupan itu, kita harus mengerti posisi. Kita anak, kita bukan kacung, bukan. Anak kalau mau minta itu pasti punya kerinduan yang berat, yang sangat besar. Kerinduannya meminta sesuatu di hadapan Bapaknya, itu kerinduannya sangat besar. Mungkin dia akan minta sampai nangis, kejar-kejar, sujud, sungkem di bawah, bisa. Mungkin Bapak duniawi nggak bisa ngomong, nggak bisa memberikan hari itu. Bapak duniawi itu nggak mungkin hari itu, detik itu nggak bisa kasih. Tapi Bapak di surga itu bisa mengerti. Dia akan pakai caranya melewat Bapak dalam Bapak jasmani. Mungkin besok, lusa, tahun depan, atau mungkin pada waktu yang tepat kau akan mendapatkan hal yang kau mau. Tergantung imanmu sampai mana. Tergantung kepercayaanmu sama Tuhan sampai mana. Tergantung hubunganmu sama Tuhan sampai mana. Jadi, saya ajak sekali lagi, mari kita mengerti posisi kita sebagai anak Tuhan. Jangan pernah bosan untuk membangun mesbah di hadapan Tuhan. Bangun mesbah dengan hati yang punya kerinduan. Jangan jadikan itu mesbah itu kosong. Oke, kita tutup kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus hari ini kau sudah memberikan kami suatu pengertian yang baru Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih sekali lagi kalau kau sudah mengingatkan kami apa yang seharusnya kami lakukan Tuhan. Terima kasih terus. Mari terus didik kami Tuhan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan untuk mendidik kami. Kami ucap syukur, kami bersyukur kami mempunyai Bapa yang sangat baik. Kami ucap syukur kami mempunyai Bapa yang sangat mengerti apa yang kami perlukan dan apa yang menjadi kerinduan kami. Dan kami mau juga Tuhan untuk terus belajar apa yang menjadi kerinduan hati yang Tuhan. Kami berdoa, kami sudah selesai materi singkat ini Tuhan. Kiranya kau berkati setiap kami, kau berkati setiap kami sekali lagi Tuhan. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.